Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah Faya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, dari nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk Islam, petunjuk keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat fardu Jum'ah di tempat yang mulia ini, di hari yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut mu'zamul ulama ataupun mayoritas ulama. Cinta Nabi, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajiban kita. Kalau kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah kita harus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Walladzi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada manusia keseluruhan. Berarti cinta baginda Rasulullah SAW merupakan suatu kewajiban yang harus kita camkan di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, akidah kita, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat juga dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, kalau seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, keluarga-keluarga kamu, istri-istri kamu, saudara-saudara kamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, tempat-tempat tinggal kamu yang kamu cintai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah, lebih kamu cintai daripada Rasulullah SAW. Semua itu lebih kamu cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah, Allah akan mengirimkan putusannya. Allah akan mendatangkan putusannya. Sesungguhnya Allah tidak
memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ini adalah kewajiban kita untuk cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan berbicara masalah implikasi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Apa hakikatnya? Apa yang harus kita lakukan? Cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan cuma hanya di bibir, jangan cuma hanya di lisan, tetapi juga kita harus aplikasikan. Konsekuensinya kita harus lakukan segala amal ibadah kita yang sesuai dengan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa implikasinya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu secara teologis, bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan prinsip agama. Prinsip agama. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna akidah kita kalau kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini implikasinya secara teologis. Merupakan sebuah prinsip agama kita, agama Islam. Adapun secara psikologis, yaitu secara kejiwaan, implikasinya cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu munculnya semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul. Jiwa kita, raga kita itu harus mengikuti semangat ataupun mengikuti segala sunnah-sunnah yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa aja yang menghidupkan sunnahku, syariat-syariatku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam surga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya dan juga akhlak beliau. Kita semua tahu bagaimana sempurnanya akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar manusia yang memiliki akhlak yang sangat terpuji. Secara psikologis, kita butuh yang namanya syariat Islam. Kita butuh yang namanya sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah jalan kebaikan, jalan menuju kebaikan, jalan menuju kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat kelak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah di diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik, contoh yang baik dalam segala bidang. Contoh yang baik dalam keluarga, contoh yang baik dalam bermasyarakat, dalam seorang pemimpin, dalam sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah contoh yang sangat baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Liman kana yarjullah, buat orang-orang yang menghendaki ridhonya Allah, yang mengharapkan rahmatnya Allah. Kita beribadah adalah mencari ridhonya Allah. Kita dimasukkan ke dalam surganya kelak itu karena rahmatnya Allah. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena
amal ibadah yang kita kumpulkan di dunia ini, tetapi semua itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mencari rahmatnya Allah, ridhonya Allah, disitulah ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Yaitulah uswah hasanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Al-Qur'an. Karena akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, apa implikasinya cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu secara sosiologis. Menjadi simbol kebersamaan dan kesatuan umat Islam. Kita semua mengatakan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masih bercerai-berai? Kenapa kita masih berselisih? Masalah pemahaman yang kecil, kita jadi bentrok. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal mu'minuna ikhwah dalam firman Allah. Dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang yang beriman bersaudara. Dalam hadis itu orang yang Islam sesama muslim bersaudara. Ini ada uswah kita. Yang kita bilang cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cepat marah? Hanya masalah sepele di antara umat Islam. Karena hanya perbedaan mazhab, perbedaan golongan. Dan semua mengaku cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga baginda Rasulullah SAW mencamkan ke diri kita, menerangkan ke diri kita, memberikan kita petunjuk. May ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnati Rasulillah wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawadid. Baginda Rasulullah SAW memberikan kita suatu gambaran. Kelak setelah sepeninggalanku akan banyak terjadinya ikhtilaf, perselisihan, perbedaan yang besar, yang banyak, yang kuat. Tetapi apa jalannya? Apa kuncinya baginda Rasulullah SAW memberikan kepada kita? Alaikum bisunnati. Kamu harus mengikuti sunnahku. Nah, ini rambu-rambunya. Supaya kita tidak berselisih. Alaikum bisunnati. Bagi kamu ini sunnahku. Wajib kamu mengikuti sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang ba'di. Dan sunnah-sunnah khalifah ar-rasyidah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Inilah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Itu implikasinya, faedahnya, hakikatnya adalah sosial kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami, bukan masyarakat yang setiap saat kita lihat pertentangan, permusuhan yang terus menerus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Implikasi yang lain adalah yang secara eskatologis, yaitu secara akhirat. Jelas, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bersama beliau di surganya. Kita umat sekarang ini tidak melihat baginda Rasulullah SAW, tidak merasakan hidup dengan baginda Rasulullah SAW. Tanda cinta kita apa? Tanda cinta kita yang utama itu apa? Kita pasti berkeinginan untuk bersama baginda Rasulullah SAW, untuk melihat baginda Rasulullah SAW. Di mana itu pasti di surga. Karena tidak mungkin di dunia ini kita melihat baginda Rasulullah SAW kecuali mungkin di mimpi.
Nah, inilah harapan kita. Cinta kita yang utama itu adalah bagaimana nanti kita bisa bertemu baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Yang tadi itu, man ahya sunnati. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apalagi kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Di samping sholat-sholat yang fardu, sholat-sholat yang sunnah. Dalam sebuah hadis juga ya, baginda Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, bagaimana caranya saya supaya bersamamu di surga? Apa sabda baginda Rasulullah SAW? Tolonglah saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini impian kita, ya, mudah-mudahan kita juga di sini semua insya Allah bisa bersama baginda Rasulullah SAW.